mereka tidak ikut Yesus. Termasuk ketika Yesus berkata, kalau mau ikut aku harus engkau melepaskan segala sesuatu. Jadi fokus kepada pengikut Yesus yang adalah Mesias itu adalah mereka yang berani melepaskan segala sesuatu. Jadi itu yang saya lihat tentang aplikasi dari siapa sebenarnya pengikut Kristus itu. Jadi bukan karena mereka mengusir setan. Jadi ukurannya bukan karena praktek-praktek seperti itu. Bukan karena kegiatan ibadah, tetapi karena mereka hidup sama seperti Kristus. Demikian Bang Suma. Makasih. Iya. Jadi ada hal menarik, Pak Pastor. Kalau kita berbicara mengenai Yesus tadi kan Bapak mengatakan berfokus kepada kebenaran. Kalau berfokus kepada kebenaran, maka dasar kebenaran yang Pak Pastor maksud itu, contoh misalnya menyembah Yesus, gereja memuji Yesus, mentuhankan, mengilahkan Yesus, itu dasar kebenarannya itu di mana? Perintahnya itu di mana? Kan dikatakan dalam Matius 28 nih, nomor 20 katanya, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesus agar ke gereja hari Minggu? Mana perintah Yesus agar dirinya disembah? Dua hal ini aja sudah menjadi bukti yang sangat akurat bahwa Kristen ini akan diusir oleh Yesus. Tapi dianggap sepele. Kenapa? Karena roh jahat bekerja di situ. Roh jahatnya tidak mau melepaskan, kemudian pasukan-pasukannya nggak rela pasukannya itu keluar dari barisan. Itu hal yang sederhana loh. Mana perintah Yesus? Kan Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Kan yang memanggil Yesus Tuhan itu ada dua kelompok. Tuhan di sini Al-Kurios, Tuhan junjungan, ya, tapi saya ikuti aja irama orang Kristen. Yang pertama adalah kelompok Bani Israel, orang-orang yang bersunat. Memanggil Yesus itu Tuhan, memanggil Yesus Sayyid, memanggil Yesus itu Maran, Tuhan, Kurios, Tuhan. Itu kelompok orang Yahudi. Tetapi kelompok Yahudi yang satu ini, mereka melaksanakan segala apa yang Bapa perintahkan. Makanya dalam Matius 23 diterangkan, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata Yesus, tetapi dengarkanlah semua perkataan mereka, namun jangan kamu mengikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka mengatakan, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka berbicara Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti, kata Yesus. Nah, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Cerita tentang Torah, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Elohim, cerita tentang Bapa, tapi pada praktiknya apa yang mereka lakukan? Malah disembah Yesusnya, ya kan? Malah mengimani ajaran Paulusnya. Yesus mengatakan Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu bantang. Paulus mengatakan apa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Lah, Kristen justru mengikuti Paulus. Sementara Yesus sudah menerangkan, bukan setiap orang yang berseru. Jadi kelompok saat itu berseru Tuhan kepada Yesus dalam maksud Kurios. Tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Mereka sabat, mereka tidak makan babi, mereka sunat, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Kelompok yang kedua Kristen memanggil Yesus juga Tuhan, tapi ibadah mereka bukan kehendak Bapa. Agama mereka bukan melakukan kehendak Bapa. Contoh ibadah Minggu, mana ada perintah Bapa ibadah Minggu? Makan babi, mana ada perintah Bapa makan babi? Tidak bersunat, mana ada perintah Bapa jangan bersunat? Malah Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Sang Tuhan Elohim mengatakan dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi sangat bertentangan. Kehendak Bapa apa, yang dilakukan Kristen itu apa? Jadi ada dua kelompok. Kelompok ini Yahudi taat kepada Yesus, taat kepada Elohim, memanggil juga Yesus Tuhan dalam arti Kurios, tetapi melakukan kehendak Bapa. Kelompok yang kedua memanggil Yesus Tuhan
dalam arti theos, tetapi celakanya tidak melakukan kehendak Bapa, malah melanggar semua kehendak Bapa. Jadi Yesus mengatakan waspadalah serigala yang nyamar domba. Ini domba, ini yang nyamar. Domba itu, Pak Pastor, mohon maaf nih, domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah domba. Di luar Bani Yakub bukan domba. Makanya pada saat di Matius 24 ada seorang wanita mengikuti Yesus teriak-teriak. Apa kata Yesus? Usirlah mereka, usirlah dia. Wanita itu mengatakan, bukan aku diutus. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Bahwa tidak patut makanan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuhkan anakku. Anaknya sembuh. Tapi status guguknya tidak berubah menjadi domba. Justru karena dia mengakui dirinya adalah guguk, maka Yesus mengatakan, hebat kali ibu ini. Imanmu benar, imanmu besar. Jadi Yesus menganggap orang-orang yang bertemu dengan dia, tapi bukan Bani Israel, dianggapnya sebagai anjing. Jadi ada yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi. Inilah dia, kelompok dari Roma Yunani menyebar sampai Belanda masuk ke Indonesia. Mohon maaf, Pak Pendeta, itu data. Saya kira begitu ya. Kesimpulan kita mungkin sudah bisa disimpulkan ini. Daripada kita panjang-panjang lagi, mungkin ada sesi berikutnya barangkali. Ntar dulu lah. Kasih sekali 2 kali lagi lah. Oke, silakan Pak Pastor. Mute-nya dibuka Pak Pastor. Ke mute Bang. Ya Bang Handi izin di mute Bang Handi ya. Bang Juma ya. Oh kan. Kena Izin, ribut, oke. kena ribut Bang Juma. Ya kena Bang Zuma. Tunggu aja dulu Pak Pendeta ya. Ya, sedikit aja saya sampaikan Bang Fandi sebelum diakhiri ya. Jadi ada banyak yang disampaikan Bang Zuma, nggak mungkin saya respon semua ya. Tapi ya, Cek. Saya juga turun ya, enggak ya? Enggak ada Bang Handi. Iya, kalau saya turun juga di sini nggak apa-apa. Enggak, izin Pak Pastor. Sebelum itu izin ya teman-teman ke band Bang Zuma nanti naik kembali. Kalau bisa ditunggu dulu Pak Pastor ya, baru Pak Pastor narasi gitu. Oh begitu, oke, baik. Ya, nanti kan bisa, kita kan nanti setelah ini masih ada sesi-sesi selanjutnya. Ini diskusi terbaik ini kalau menurut saya Pak Pastor. Baik Pan, makasih. Ya. Nah, ini ada Bang Zuma. Ya, silakan. Silakan Pak Pastor, di open kameranya. Pak Pastor. Pak Pastor monitor. Belum dibuka mute-nya Pak Pastor itu. Kencang juga ya reportnya dari bawah. Baru bangkit akunku itu. Akun utama langsung teler lagi. Oke, Nggak apa-apa. sudah ya. Risiko perjuangan. Silakan. Ya, jadi ini mungkin yang disoroti Bang Zuma tadi perihal ritual-ritual dari orang-orang ya. Jadi saya tidak menyoroti itu karena kalau misalnya nanti kita berbicara ritual, ada 3 bagian yang saya bisa beritahukan apa perbedaan sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus tentang ibadah dalam roh dan kebenaran dengan ibadah yang dipraktekkan sebelumnya dalam Taurat. Jadi ada 3 ini, persoalan waktu, persoalan tempat, dan persoalan orang. Jadi mungkin lain kali kita bicara itu. Saya ke kata kebenaran aja tadi, Bang Zuma. Jadi berbicara soal kebenaran tadi, Bang Zuma, itu pertanyaan di awal. Jadi sebenarnya letak kebenarannya di mana? Nah, di Alkitab itu jelas sekali yang menonjol itu adalah perkataan dari Yesus sendiri yang menyatakan akulah kebenaran. Ya. Akulah kebenaran, akulah jalan dan hidup. Nah, soal kebenaran, kalau misalnya dilihat dalam seluruh kitab suci, mengapa timbul penekanan kebenaran itu berarti ada kesalahan. Kesalahan itu berbicara soal dosa, dan dalam Alkitab ada 3 kata yang berhubungan dengan kesalahan itu atau dosa itu, yaitu dosa, kesalahan, dan pelanggaran. 3 kata itu seringkali ditukar-tukar untuk menyatakan bagaimana manusia tidak dapat hidup menurut perintah dari perintah Allah. Jadi sekali lagi, dosa, kesalahan, dan pelanggaran itu yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah.
Nah, jadi pertentangannya di sana bukan pertentangan praktek-praktek yang lain, itu termasuk ibadah. Itu sebagai hasil, akibat. Jadi kita mulai dengan yang paling dasar, dari penyebab segala sesuatu ini sehingga orang-orang melakukan kesalahan. Jawabannya karena pertama itu karena tidak percaya kepada Allah. Misalnya begini, ketika ada diskusi kita berbicara soal, oke, mari berbicara soal data dan kita tidak berbicara soal iman. Sebenarnya dua-duanya kalau di dalam Alkitab menyatakan data dan iman. Data itu tentang apa informasi yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya lihat sebenarnya tadi kan apa yang disampaikan Bang Suma ada datanya dalam Alkitab, cuma pengertiannya yang berbeda gitu kan. Jadi misalnya mengutip ayat ini dan ayat itu, nah berbeda ketika misalnya saya mengutip ayat ini dan ayat itu, mengapa berbeda pengertian? Misalnya Bang Suma berkata ini harus diluruskan. Itu dari pengertian misalnya Bang Suma dan juga pengertian yang lain. Nah, yang saya maksud di sini bagaimana kita masing-masing bisa mendapat pengertian yang disediakan oleh Allah melalui Roh-Nya. Jawaban itu satu-satunya adalah ketika seseorang bisa mendapatkan maksud dari pesan terakhir itu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Jadi mengapa Injil itu ada? Kabar baik itu sebenarnya apa? Kabar baik itu berbicara tentang kebenaran bahwa dosa kita bisa dihapuskan. Jadi kalau dosa tidak bisa dihapus, orang tidak bisa dibenarkan. Itu kaitannya dalam Alkitab. Jadi seseorang bisa dibenarkan karena dosanya dihapus. Nah, itu aja dulu untuk mungkin karena waktu kita udah sampai di sini, jadi makasih banyak Bang Suma karena ini komunikasi ini udah oke, salut baru ketemu Bang Suma, tapi ada banyak hal yang sudah disampaikan. Jadi kasih waktu saya 5 menit lah Pak, sama pastor 5 menit, sama saya boleh dong. Sesudah Bang Suma 5 menit doang sama gua. Saya ikuti host aja gitu. Boleh host, sesudah Bang Suma aku 5 menit ya. Iya, kalau Pak Pastor sih nggak keberatan silakan. Oke, silakan Bang Suma lanjut. Iya, yang Pak Pendeta kutip itu Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi tidak sampai situ. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini harus menjadi catatan penting. Kalau Pak Pastor mengatakan ayat dalilnya sama, Bang Suma bacakan, Bang Suma kasih pengertian, Pak Pastor juga kasih pengertian ini berbeda. Akulah jalan. Jalan di sini metode. Jalan itu cara. Caranya kemudian menuju kepada Elohim itu seperti apa? Yesus ajarkan. Jangan membunuh. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jangan membunuh berarti nggak boleh bunuh Yesus. Dan di situ Kristen udah kalah di situ. Maksudnya kalau dalam arti kata konsep keagamaan Kristen justru dibangun atas pembunuhan. Akulah jalan, akulah cara, akulah metode yang harus orang-orang lakoni untuk sampai kepada Bapa. Itu pertama. Yang kedua, akulah kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, maka semua unsur firman atau sabda yang Yesus sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel, itu yang harus menjadi acuan. Karena Yesus adalah kebenaran, maka ucapan Yesus yang harus menjadi titik tumpu sebuah keimanan, bukan oknum lain. Dan yang ketiga, akulah hidup. Apa hidup itu? Menurut Yesus, orang yang menjadikan metode yang diajarkan Yesus, orang yang mempraktekkan kebenaran yang Yesus sampaikan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 49 tadi, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Makanya aku menyampaikan sesuai apa yang Bapa perintahkan untuk aku sampaikan. Aku melakukan segala perintah yang disampaikan kepadaku. Oleh karena itulah kalau dikatakan bahwa dia ada hidup kekal, berarti hidup kekal itu adalah firman. Coba baca Yohanes 12 nomor 50. Aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oh, berarti perintah Tuhan, Bapa Elohim yang menjadi hidup yang kekal. Siapa yang melaksanakan firman Elohim, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Di mana firman Elohim itu? Ya, perjanjian lama. Berarti harus melakukan firman Elohim.
Berarti harus melakukan hukum Taurat. Karena firman Elohim itu hanya ada di perjanjian lama. Tak ada firman Elohim di dalam perjanjian baru, tak ada. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Coba Yohanes 12:50. Hebat kali Yesus itu. Berarti kalau firman Elohim itu adalah hidup yang kekal, maka benarlah kata Yesus dalam Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Dalam Yohanes 17:3 itu ada dua yang harus dikenal. Yang pertama Elohim yang satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua adalah Yesus yang adalah utusan Elohim. Baru bisa mendapatkan hidup yang kekal, baru bisa sampai kepada Bapa kalau orang mendudukkan Yesus sebagai rasul. Terakhir, apa pembuktian dari narasi saya? Kalau Bapak mengatakan tafsiran saya berbeda, penjelasan saya berbeda, silakan. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kira-kira ilmunya Yohanes Pembaptis dibandingkan ilmunya pastor, pendeta, dan seterusnya itu tinggi mana? Lebih tinggi Yohanes Pembaptis. Karena di dalam Matius 21:31 dikatakan oleh Yesus, pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka mendengarkan apa yang Yohanes perintahkan dibandingkan kamu. Kamu mendengarkan apa yang diperintahkan Yohanes, tapi kamu tidak mengikuti. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Bible. Artinya bahwa Yohanes perkataannya membuat orang masuk ke dalam surga, baik itu pemungut cukai, rentenir maupun pelacur, pesundal. Berarti Yohanes ini bukan orang biasa, tetapi Yesus jauh lebih hebat. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih hebat, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau di Islam disebut Rasulullah. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah. Kristen mempersaksikan Yesus adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Maka siapa yang salah di sini? Yesus atau gereja atau Kristen? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Tak ada kesaksian yang lebih tinggi dari itu. Yohanes Pembaptis kalah, hanyut dia. Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan. Pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan itu bersaksi bahwa Yesus itu juga adalah utusan Tuhan. Tapi Kristen, saudara Pastor Z, mempersaksikan dengan keterangan yang sudah hampir sejam ini, keterangan demi keterangan, itu cakupan dari kesaksian iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kesaksian Yesus bertentangan dengan kesaksian orang-orang Kristen. Demikian dari saya. Jadi Bang Zuma, terima kasih, dan teman-teman semua yang bisa ngikuti ini. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kita berbicara misalnya Yohanes pasal 16, pasal 14 ayat 6. Jadi Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Dalam Alkitab keseluruhannya, kalau kita melihat tentang kebenaran itu apa, kemudian jalan itu apa, kemudian hidup itu apa. Jadi kalau dikatakan akulah kebenaran, berarti ini kan sumber. Kebenaran itu sumbernya dari mana gitu. Karena Yesus berasal dari Sang Bapa. Akulah jalan, berarti ini penyataan bahwa Bapa itu melakukan penyelamatan untuk memberi hidup kepada manusia melalui cara Yesus Kristus harus mati karena dosa manusia, dikubur dan hidup kembali. Ini sederhananya Bang Zuma dan teman-teman. Dan yang ketiga, setiap orang yang percaya melalui jalan itu akan beroleh hidup. Itu berarti mendapatkan roh Allah kembali. Jadi untuk mendapatkan roh yang hilang akibat manusia berdosa, maka semuanya terjawab di dalam Yesus. Dengan demikian, apa masalah utama dari manusia? Jawabannya semua adalah Yesus Kristus. Nah, itu penjelasan saya sederhana. Makasih, kembali. Oke, gimana Bang Handi? Bang ini masih bisa saya tanggapi? Lanjut dulu Bang Zuma, lanjut. Ya, inilah pengertian yang kita lihat dari aspek Bang Zuma dan aspek Pak Pastor itu. Kira-kira yang mana pendekatan penjelasan itu sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Akulah jalan.
lari-larinya Pak Pastor bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah mengutus juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Orang Israel punya juru selamat, Yesus Kristus. Seperti apa Yesus Kristus itu? Baca Kisah Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang berasal dari Nazaret, yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara, yang diberikan kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Masya Allah. Jadi kemudian sangat jelas dikatakan bahwasanya Allah melakukan segala mujizat, melakukan segala tanda-tanda, melakukan segala kekuatan melalui hambanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu Tuhanku yang melakukan. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus ternyata bukan Yesus yang melakukannya. Yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Coba pendalaman materi dengan mengkaji Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu, dan Yohanes 5 nomor 30, dan juga Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar daripada aku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan hebat kali. Yesus itu hanya perantara. Jadi dia adalah jalan menuju kepada Elohim. Jalan apa yang disampaikan oleh Yesus? Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang melakukan pekerjaan Yesus, berarti dia mengikuti jalan kebenaran. Kebenaran itu adalah segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi kebenaran itu adalah Yesus adalah utusan. Hidup, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal aku sebagai utusan. Jadi jalan, Yesus adalah utusan. Kebenaran, Yesus adalah utusan. Hidup kekal, Yesus adalah utusan. Baru bisa sampai kepada Bapa. Kalau Yesus tidak dianggap utusan, tidak ada keselamatan. Percaya saja. Kalau ada orang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengikuti jalan Yesus. Kalau ada yang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengakui kebenaran Yesus. Kalau ada yang menyembah Yesus, berarti dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya apa buktinya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang menyembah Yesus diusir. Enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu fakta. Nah, tapi penjelasan Pak Pastor beda. Jauh dari kerangka ajaran Yesus. Jauh. Sekira begitu. Ya, mungkin baiknya saya kita bisa respon Bang Zuma dan... Oh, boleh. Oke. Silakan. Jadi ya ada banyak yang dijelaskan Bang Zuma ya. Jadi yang dinyatakan oleh Alkitab bagaimana cara mengenal Yesus sebenarnya tadi larinya kepada apakah misalnya saya tadi sebenarnya tidak berbicara banyak bahwa saya menegaskan bahwa Yesus itu Tuhan karena menurut kesaksian kitab suci seseorang pada akhirnya mengaku Yesus itu Tuhan bukan karena seseorang seperti mempengaruhi orang itu dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Nanti itu dicek, pada akhirnya orang mengakui Yesus itu adalah kurios. Karena yang saya katakan pertama tadi, itu saya tidak, maksudnya masih tetap yang saya katakan tadi. Pada akhirnya mereka menyadari sesuatu yang terjadi, yang dilakukan. Jadi ada dua di sini, itu adalah pengetahuan yang terlihat dan pengetahuan dalam hati. Sekalipun seseorang memiliki pengetahuan di mata, jadi sekali lagi seorang bisa memiliki pengetahuan di mata, tapi kalau hatinya tidak diterangi, itu tidak sempurna dia mengenal sebenarnya siapa Mesias itu. Nah, saya kasih contoh begini. Ketika Yesus berhadapan dengan para, boleh dikatakan para ahli Taurat dan para pemimpin itu Farisi, Yesus berkata kepada mereka, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka di dalamnya kamu beroleh hidup.
Jadi ini sebenarnya betul karena semua orang bisa meneliti kitab suci, tapi Yesus berkata, kamu tidak mau datang kepadaku. Jadi kitab suci atau Alkitab menyaksikan sebenarnya cara untuk bisa mengenal Yesus. Langkah pertamanya bukan hanya meneliti Alkitab, melainkan karena memang mau datang kepada Yesus. Saya lihat di situ dalam keseluruhannya pada akhirnya siapa yang menjadi pengikut Yesus. Karena tadi kan ini berbicara apakah orang yang beragama Kristen atau memang pengikut Yesus. Yang saya lihat adalah pengikut Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti Yesus kecuali dipanggil oleh Yesus. Nah, panggilan inilah yang sebenarnya yang menyebabkan orang nanti punya pengakuan. Jadi bukan lebih dulu disuruh mengakui. Nah, ini konsep agama sebenarnya. Kan agama itu meminta ada suatu pengakuan lebih dulu secara menyeluruh, baru seseorang itu ya bisa melakukan apa saja di dalam aturan itu. Tetapi dalam kerajaan Allah melalui Yesus, yang pertama-tama itu, langkah pertama itu adalah dipanggil. Jadi orang dipanggil, ikutlah aku gitu. Nah, siapa yang bisa mengikut dia? Jawabannya, kalau orang tidak menyerahkan diri mengikut dia, bagaimana mereka bisa mengenal kebenaran yang diajarkan oleh Yesus? Jadi boleh dikatakan sebenarnya di sini Bang Zuma dan teman-teman tidak bisa mengikuti Yesus hanya karena melihat data atau karena mengurunkan ayat-ayat kitab suci itu di dalam Alkitab ya, tanpa harus lebih dulu dengan kerelaan memang percaya bahwa Yesus itu adalah yang datang dari Allah dan memanggil untuk ikut dia. Nah, di sini di Alkitab saya melihat tidak ada seorang pun yang dipaksakan oleh karena konsep bahwa seorang pada akhirnya mengikuti Yesus. Memang dikatakan dalam Alkitab bahwa yang dapat datang kepada Yesus itu hanya sedikit. Itu sebabnya dikatakan pintu untuk masuk kerajaan surga itu adalah sempit. Jadi bukan soal maksudnya pengetahuan yang rata-rata bagi banyak orang yang pintar. Saya melihat misalnya banyak teman-teman berkata soal data dan bukti, tidak kuranglah orang-orang Yahudi, maksud saya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengenai data. Mereka itu lengkap. Misalnya tadi kembali kepada orang Majus itu bertanya tentang di mana lahirnya Mesias itu. Dan para ahli Taurat dan Farisi bisa membuktikan dengan akurat di mana Yesus lahir atau Mesias itu lahir, yaitu di Bethlehem, di Efrata. Dan ketika mereka dapatkan itu, pada akhirnya orang-orang Majus itu mendapatkan tempat yang persis itu. Persoalannya, ahli-ahli Taurat dan Farisi tidak datang. Itu bedanya gitu kan. Jadi datang kepada Yesus. Jadi di sini sebenarnya urutannya mana lebih dulu, datang kepada Yesus atau mengerti semua ayat-ayat kitab suci. Bedanya murid-murid Farisi dengan murid-murid Yesus, Yesus lebih dulu memanggil murid-muridnya, baru dia jelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat kitab suci. Nah, itu perbedaannya Bang Zuma dan teman-teman. Jadi ya, kembali. Oke. Data engkau menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab yang dimaksud Yesus di situ bukan perjanjian baru, Pak. Itu benar, Bang. Nah, itu sedangkan yang saya selidiki ini adalah perjanjian baru. Dan apa yang saya uraikan itu sesuai dengan ajaran Yesus. Justru orang Kristen ini yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan datang kepadaku, datang sebagai apa? Kan di dalam Yohanes 11:42, agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti mereka datang kepadaku, percaya kepadaku bahwa aku utusan Tuhan. Bukan datang kepada Yesus menyembah Yesus, bukan. Bukan. Datang kepada Yesus, mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kan uraiannya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya, dikenal dia, Elohim itu satu-satunya Tuhan. Jangan yang lain, bukan Yesus. Karena pada saat Yesus mengatakan engkau satu-satunya, pada saat yang sama, Yesus mau agar dikenal sebagai utusan. Itu konsep yang sudah sangat jelas. Itulah jalan, itulah kebenaran, itulah hidup. Mendudukkan Yesus sebagai utusan. Di luar daripada itu sesat. Makanya bukan setiap orang yang menyeru aku kepadaku, mar, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa agar orang datang kepada Yesus, menyembah Yesus? Mana? Ada. Dari tadi pendeta nggak bisa menunjukkan itu. Hanya menunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Apa tadi? Yohanes 16 nomor 6. Tak ada kemudian kehendak Bapa agar orang itu menggantikan dirinya dengan menyembah anaknya, utusan yang enggak. Yesus itu disebut anak. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa dia disebut anak? Karena Yesus ini taat. Yesus ini soleh.
Yesus ini Muslim, berserah diri kepada segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Perkataanku adalah berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Berarti dia adalah orang yang berserah diri. Dia orang soleh. Makanya dia disebut anak, hamba yang dekat, kekasih Allah. Bukan Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan dia sebagai anak? Karena dia hamba. Mana buktinya? Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 4, nomor 27 sampai nomor 30. Yesus disebut apa di sana? Disebut hamba yang suci. Ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Tapi kok sekelompok Kristen kemudian hamba Allah dikatakan Allah, hamba Allah disembah. Gitu loh Pak. Kesimpulan sederhananya, hidup kekal itu yang kita cari. Hidup kekal itu Yesus torehkan, Yohanes 17 nomor 3. Adalah mereka mengenal Engkau Elohim, Bapa, satu-satunya Tuhan. Jangan ditambah-tambah lagi, anak Maria juga Tuhan. Jangan ditambah-tambah. Satu-satunya Tuhan, dan aku mereka kenal sebagai utusan. Nah, itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Ada dua yang dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal: mengenal Tuhan yang mengutus Yesus, dan mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Di luar daripada itu sesat. Makanya dalam Matius 7 yang tadi itu, bukan orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak yang melakukan kehendak. Nah, sekarang ada nggak kehendak Bapak agar orang Kristen menyembah Yesus? Mana kehendak Bapak? Sembahlah Yesus. Ada? Nggak ada. Malah Yesus mengatakan kepada iblis pun, dan hanya kepada Bapa saja engkau harus mengabdi, bukan kepada aku, kepada Bapa. Nah, Yesus pengakuan imannya Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kurang apa lagi? Makanya Yesus mengatakan, makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Jadi Kristen ini membuat karikatur sendiri, lalu menyembah kepada anak orang. Anak orang sudah mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Tidak ngeh, tidak sadar. Makanya muncul pertanyaan, Pak Pastor, roh apa yang merasuki kalian sampai senaif itu menyembah anak orang? Sedangkan anak orang ini memerintahkan menyembah kepada dia satu-satunya Tuhan yang benar. Itu loh, sesederhana itu loh Pak. Ya, tapi ada yang disebut keras kepala. Silakan Pak Pastor, saya hormat sama Anda, silakan. Ya, baik, makasih Bang Usman. Jadi saya sebenarnya tidak tertarik dengan misalnya perbedaan kelompok, mengapa mereka lakukan ini dan lakukan itu. Karena ya Bang Suma banyak menjelaskan banyak komentar tentang itu, dan mengapa saya lebih memilih diam di situ, karena saya berpikir di fokus dari apa yang hendak kita dapatkan di sini tadi tentang, karena kalau topiknya tadi adalah apakah Yesus itu hamba Tuhan. Jadi jawaban saya disinilah letak kedua dari penyataan Alkitab tentang Mesias itu, di mana Yesus itu memang dia hamba. Karena seperti di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dikatakan bahwa jika aku adalah Tuhan dan Guru dan perkataanmu itu benar, dan aku adalah yang maksudnya Tuhan, yang kurios itu, yang tertinggi, ada di tengah-tengah kamu, berlaku sebagai seorang hamba gitu. Jadi praktek menjadi seorang hamba itu sebenarnya perwujudan dari pernyataan Mesias yang dijanjikan, yang tidak bisa dilihat oleh banyak peneliti kitab suci, bahwa memang dua-dua itu harus terjadi dalam diri Mesias itu. Yang pertama, dia harus menjadi manusia, dan yang kedua, dia datang nanti di dalam kemuliaan yang besar. Kebanyakan orang lebih setuju menerima bahwa jika dia datang dalam kemuliaan yang besar, jadi mereka tidak suka menerima dia dalam kehilangan yang tidak ada mulia tadi, seperti mengosongkan diri dan seterusnya. Jadi itu wajar saja, karena memang ada ekspektasi dari setiap orang tentang ya misalnya tentang Yesus Kristus, atau tentang Mesias, atau tentang pahlawan. Jadi boleh dikatakan juga murid-murid di awal sebenarnya mereka belum tahu kebenaran dengan jelas, sampai mereka di dalam mengikut Yesus selama 3,5 tahun itu diajar terus, disampaikan terus kebenaran, bahkan
sampai Yesus bangkit dari antara orang mati pun mereka tidak mengerti dan tidak menangkap sebenarnya pesan Yesus itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita sekarang pun sehebat apapun di antara kita, apalagi kita tidak langsung bersama-sama dengan Yesus, kecuali oleh pertolongan Roh, maka kita bisa mengerti kebenaran itu. Nah, di sana letaknya, makanya saya tidak bisa memisahkan antara memang ada data, tetapi data itu harus disingkapkan oleh Roh. Dan soal kebenaran tadi harus jujur bahwa tidak mungkin orang langsung mengenal kebenaran di awal sebelum dia mengikuti Yesus. Jadi seorang harus menjadi pengikut Yesus dulu, baru bisa mengenal kebenaran, dan pembahasan itu menjadi lebih clear di antara mereka. Karena memang kebenaran itu terbuka, bukan karena mereka menjadi anggota ya dalam tanda petik seperti keagamaan, tapi memang dipanggil dalam tugas khusus itu. Jadi itu kembali kepada topik, mudah-mudahan itu menolong teman-teman. Jadi makasih penjelasan Bang Juma dengan pandangan-pandangan yang disampaikan. Yang saya lihat di sana bahwa memang kedua hal ini, apakah Yesus itu memang hamba dan memang dia adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya dia hamba Tuhan, maksudnya hamba Sang Bapa itu memang dia menaklukkan diri dalam seluruh hukum dari Sang Bapa. Makanya memang betul tadi yang dilakukan, aku datang untuk melakukan dan menyelesaikan, bukan hanya melakukan sebenarnya. Jadi dia datang melakukan dan menyelesaikan. Dan itu clear dalam perjalanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Sekian dari saya, Bang. Ya, silakan Bang Zuma kalau mau sekaligus closing statement. Sedikit lagi ya, terkait dengan ungkapan-ungkapan yang Pak Pastor sampaikan harus menjadi apa dulu baru bisa tahu. Saya rasa itu akal-akalan aja. Terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua, Pak, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, itu sudah ada tanda-tandanya, Pak. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku, dan firman yang telah aku katakan itu, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bahaya itu, bahaya. Coba, barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firmanku, dan firman yang aku sampaikan itu kepadamu, itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, sekarang mana firman Yesus? Sembahlah aku, ibadahlah hari Minggu, janganlah bersunat, janganlah bersunat, makanlah babi. Mana firman itu? Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firmanku, dan firman yang aku katakan itu kepada mereka, firman itu kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Lalu mau diartikan apa lagi? Kecuali dengan akal-akalan. Oh, tidak begitu Bang Suma. Lalu apa? Menolak itu artinya tidak menerima firman. Firman Yesus, dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa semua orang yang mengelilingi aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Siapa yang bisa membantah itu? Kesaksian Yesus, umat Islam lebih percaya daripada kesaksian Bapak Pastor. Mohon maaf. Kesaksian Yesus, umat Islam lebih percaya daripada kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen. Kesaksian orang Kristen tak ada dasarnya, tak ada pijakan datanya, tidak ada pijakan perkataan Yesus. Contoh Pak nih, kita ke gereja ngintip orang Kristen, apa yang mereka lakukan? Mempertuhankan anak Maria, menyembah anak Maria. Sekarang mana kesaksian Yesus tentang itu? Ada. Kita lihat meja makannya orang Kristen, ada anjing, ada kodok, ada semua, ada babi. Mana kesaksian Yesus tentang itu? Ada? Tak ada. Periksa nonotnya orang Kristen, sampai mereka dikubur, udah tua, bangkokan, tidak disunat. Mana kesaksian Yesus tentang itu? Ada? Tak ada. Jadi harapan kosong, angan-angan kosong, yang Bapak katakan harus masuk dulu menjadi Kristen baru percaya. Oh, itu jebakan Batman. Batman-nya pun tidak lulus jadi Batman. Tidak bisa. Karena pola yang akan menjadi penghakiman Yesus nanti adalah segala firman yang telah ia sampaikan. Nah, cakupannya di mana, Pak?
Yohanes 17 teman. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Segala firman, semua firman, kata Yesus, tidak perlu kamu itu mencomot-comot satu ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tidak perlu kayak gitu. Semuanya, kata Yesus, semua telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan Bani Israel telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti murid-muridnya percaya Yesus itu utusan. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Maksudnya, waspadalah kepada yang bukan pengikutku, ngaku-ngaku sebagai pengikut. Itu loh maksudnya. Jadi, mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi dasar ketika saya berbicara itu adalah Al-Quranul Karim, dan juga adalah Bible itu sendiri. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Seorang nabi, seorang rasul berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kamu perintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Makanya Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran, fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itulah Pak. Di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku, dan pengikutku mengikuti aku. Siapa yang Bapak pastor ikuti dengan menyembah Yesus? Siapa Pak pastor ikuti dengan ibadah hari Minggu? Siapa yang Bapak ikuti dengan tidak sunat? Siapa yang Bapak ikuti dengan makan babi? Siapa? Bahaya itu, bahaya. Saya kira kita cukupkan aja sampai di sini, karena tadi saudara saya pastor yang memulai, maka saya yang mengakhiri. Saya kira mungkin mau closing, silakan. Setelah itu saya juga closing. Silakan Syukron Bang Zul. Gak apa-apa Bang Zuma, saya oke. Jadi saya maksudnya baru ketemu malam ini, jadi saya kadang berpikir Bang Zuma itu pendetanya, saya jadi jemaatnya gitu. Enggak. Bisa kembali kasih Bang Zuma. Jadi maksudnya ini kan teman-teman bisa melihat, jadi ya semangat terus Bang Zuma dan Bang Fandi. Percakapan malam ini saya sangat hargai. Jadi bersama di Komal ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya ini kan kita masing-masing sebenarnya kan punya apa namanya, punya hati, punya prinsip, punya pengertian. Jadi dihargai semua, nggak ada masalah. Bang Zuma. Perbedaan itu tadi. Jadi apa yang diterangin bagi saya semua sip. Bang Fani, makasih. Siap Pak Pastor. Ya. Saya 1 menit doang sama pendeta. 1 menit tadi 1 menit doang Pak Pendeta. Boleh amat. Ya. Boleh Pak Pastor 1 menit aja. 1 menit, Pak Pendeta. Selamat kenal. Saya Hanis Lebes. Saya hanya satu menanggapi, Bang. Kita tahu kan Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus. Dia pernah merawat Yesus. Sederhana pertanyaannya berhubungan dengan Ulangan 64, Markus 12:29. Sebenarnya Bunda Maria ini merawat Tuhan atau merawat manusia, Pak Pendeta? Itu aja sih. Bunda Maria merawat Tuhan atau merawat manusia? Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi maksudnya sebenarnya yang saya lihat itu bukan soal Maria merawat, tapi dipercayakan kepadanya karena dia itu adalah seorang yang memenuhi maksud dari apa yang sudah dinyatakan oleh nubuatan sebelumnya, bahwa seorang perempuan, dan diteruskan dari kejadian itu bahwa seorang perempuan muda akan mengandung. Jadi sebenarnya hanya sejauh itu di sana. Jadi pembahasan lebih jauh bagaimana Yesus dibesarkan di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria itu seperti berjalan. Makanya orang-orang pada waktu itu tidak mengenal apakah Yesus itu memang dari surga atau tidak, karena mereka melihat cara Yesus hidup itu di antara semua orang-orang atau anak-anak pada waktu itu sama seperti pada umumnya. Jadi kalau misalnya Bapak tanya, ini yang dirawat ini siapa, Tuhan atau manusia? Ya, manusianya Yesus. Mungkin itu kalau saya mau respon. Kalau Tuhannya Bunda Maria, Pak Pastor, satu lagi. Tuhannya Bunda Maria siapa, Pak Pastor?
dalam seperti tadi ya yang dibaca oleh murid-murid Maria dan Alkitab ya, maksudnya kitab suci yang mereka baca itu semua tentang perjanjian lama. Jadi sudah jelas yang mereka kenal itu adalah Allah yang esa itu. Bahkan pada waktu itu kan Yesus belum dikenal bahwa dia itu memang Mesias itu. Hanya sedikit. Meskipun itu diberitahukan kepada Maria, dia harus tunggu sampai selesai itu. Yesus pada akhirnya mati dan bangkit kembali. Baru mereka bisa mengenal siapa dia itu yang dilahirkan oleh Maria itu dan seterusnya. Oke, makasih Pak Pastor. Artinya Tuhannya Bunda Maria beda dengan Tuhannya Pak Pastor dengan jemaatnya ya? Tidak bisa digeneralisir itu Bang, karena maksudnya lagian kita baru kenal, mungkin di generasi ini saya seorang pastor atau saya seorang pendeta misalnya, maka semua pendeta sama atau pastor sama. Jadi saya lebih suka begini dari percakapan ini kita bisa mengenal detail teman-teman. Bang Andi, makasih kalau saya kembalikan. Oh ini waktu saya habis. Bang Andi atau Bang Andi menjadi ya, lanjut. Terima kasih. Ya, makasih Bang Andi. Pastor Z, terima kasih banyak. Wah, luar biasa Pak Pastor. Saya beli applause dulu sama Pak Pastor ya. Terima kasih Pak Pastor. Jadi untuk berikutnya kita bisa adakan sesi kedua sama Pak Pastor Z. Nanti tentukan aja kapan lagi waktunya Pak Pastor siap. Untuk tema kedua Pak Pastor ya, konsep keselamatan. Gimana Pak Pastor? Oke, saya nunggu kabar dari siap tadi aja. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri saja. Mungkin Pak Pastor mau rehat. Bang Zuma kayaknya mau lanjut ini. Kasih dia closing statement dong Pak Pastor. Silakan Pak Pastor, silakan. Oke, closing statement. Jadi pertama makasih untuk Bang Fandi, Bang Zuma dan juga Bang Andi yang sama-sama di Komal dan semua teman-teman di bawah. Salam kenal semua. Jadi yang kedua, pertemuan malam ini dengan cara seperti ini lebih menarik dan bahasa semua yang kita bagi itu menunjukkan bagaimana diri kita, karakter kita. Jadi kita di negeri kita yang boleh dikatakan beragam macam ini, meskipun ada perbedaan, saya pikir nggak apa-apa dinyatakan perbedaan. Yang penting tidak saling marah. Jadi saling menghargai, saling menghormati, dan saya sangat hormat kepada semua teman-teman malam ini. Secara khusus Bang Zuma yang langsung komunikasi. Dan juga Bang Fadi yang sudah memfasilitasi ini. Makasih untuk semua. Salam. Siap, Pak Pastor, siap. Ya udah, kalau mau rehat Pak Pastor nggak apa-apa, boleh. Oke, jadi saya turun ya. Makasih. Siap Pak Pastor. Thank you. Baik. Ya, kasih Bang Zuma juga dong untuk closing dulu ini. Tadi udah Bang Andi, saya belum. Lagi dong. Tadi kan pertanyaan saya belum ditanggapi Bang Zuma itu. Jawaban Pak Pastor. Silakan. Ya. Jadi pada dasarnya kemudian orang saudara-saudara Kristen itu harusnya bangga ya dan senang kepada umat Islam gitu ya. Kenapa senang? Karena pembelaan yang dilakukan kemudian umat Islam terhadap Nabi Isa atau Yesus dan pembelaan yang dilakukan oleh umat Islam kemudian terhadap Tuhan yang mengutus Yesus. Artinya memurnikan ajaran Tuhan yang mengutus Yesus dan memurnikan ajaran Yesus dari subhat-subhat yang dibangun kemudian yang tak berdasar dari Yesus itu sendiri. Jadi sepanjang kita berdiskusi, saya menguraikan semua kalimat, semua kata yang saya sampaikan itu adalah kebaikan-kebaikan untuk kemudian mensucikan Yesus dari tanggapan-tanggapan yang tidak sesuai dengan pengajarannya. Apa yang saya katakan sesuai dengan dasar pijakan sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam. Terdata di dalam Al-Quran dan tertulis di dalam Bible. Lain cerita ketika kita berbicara mengenai tuan rumah, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi tempo dulu, ketika Yesus itu datang di tengah-tengah mereka, baik pada saat ibunya melahirkan maupun pada saat ibunya telah melahirkan, maupun pada saat Yesus memberikan penginjilan kepada mereka. Tapi kalau umat Islam kemudian berbicara mengenai Yesus, berdata dan mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang benar, saya tidak membantah. Kita mengatakan Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Padahal iman kita bukan sebagai pengikut. Itu adalah bentuk kasih sayang kita sebagai umat Islam. Kita tidak beriman selayaknya kemudian mereka beriman kepada Yesus. Tapi ketika berbicara Yesus itu adalah hidup kekal, umat Islam mampu menguraikan maksud daripada Yesus mengatakan hidup kekal itu seperti ini. Ketika mereka mengatakan Yesus itu adalah jalan, kita tidak membantah.
Ketika ia mengatakan Yesus itu adalah kebenaran, kita tidak membantah. Ketika dia mengatakan Yesus itu adalah hidup, kita tidak membantah. Bahkan kita mengokohkan kemudian kedudukan Yesus dalam paradigma berpikir berdasarkan Bible yang ada yang tertulis. Ada kita bantah? Tak ada. Yang kita bantah adalah tanggapan angan-angan kosong, janji-janji belaka, hurafat, halusinasi yang dibangun tentang Yesus. Itu yang kita bantah. Yesus adalah inkarnasi Tuhan, itu yang kita bantah. Yesus adalah teofani, Yesus adalah Tuhan yang datang kemudian mengambil rupa manusia, itu yang kita bantah. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus, itu yang kita bantah. Tapi kalau yang lain, mereka mengatakan Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup, Yesus memberi kehidupan yang kekal. Kita luruskan itu. Kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi ada kemudian konsekuensi daripada itu, bahwa dia adalah rasul berdasarkan ucapan dari mulutnya sendiri. Nah, kalau sudah kayak begini, seorang pastor terpelajar, terdidik menurut hitungan mereka, tapi apa yang terjadi kemudian? Jauh api dari panggang. Justru kita yang melengket ajarannya, penyampaiannya kepada apa yang Yesus jadikan sebagai kisi-kisi kurikulum pengajaran kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan mereka, na'udzubillah summa na'udzubillah, apa yang dirangkaikan itu, apa yang disampaikan itu, ada yang bisa kita petik kebenaran dari situ? Nggak ada, semata-mata hanya doktrin, dogma, angan-angan, halusinasi. Nggak ada yang bisa kita tanya, mana kehendak Bapa? Nggak sampai ke sana. Yang diusir oleh Yesus tidak sampai ke sana. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Nggak sampai ke sana. Justru kita yang menguraikan itu semua. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga saudara-saudara kita Kristen yang sudah tidak percaya lagi gereja, itu justru mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian, Bang Handi dan juga Bang Handi Ahmad. Ya. Bang Zuma, saya beri aplaus dulu ya. Oke, saya juga tanggapi tadi ya pertanyaan saya ya. Ya, jangan lupa screen care. Ya. Ya, nanti Bang Zuma, tahu tidak tepuk tangan untuk apa tadi itu Bang Zuma? Untuk apa ya? Saya nggak ngerti. Ya, untuk selamat telah mendapatkan jemaat baru Bang Zuma ya. Selamat. Oh. Tadi beliau mengaku jemaat loh. Kalau boleh tadi yang memberi tanggapan pertanyaan saya itu sangat sederhana tadi itu ya, berdasarkan Ulangan 64 Markus 12:29 itu saya tanya dia, apakah Bunda Maria waktu hidup pernah merawat Tuhan atau merawat manusia? Tapi dengan polosnya Pak Pastor mengatakan merawat manusia. Ya kalau sudah Bunda Maria merawat manusia, ya anaknya itu bukan Tuhan toh. Yang kedua tadi sambungannya adalah apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Pak Pastor dan jemaatnya? Dia bingung menjawabnya. Saya kesimpulan berarti Tuhan Maria dengan Pak Pastor beda dong. Kata jawabannya dia adalah jangan begitu dong. Nah, ini diskusi apa ya, iman dan doktrinnya cita-cita gitu loh, nggak bisa memang dibahas. Tapi nggak apa-apa lah, saya memberikan selamat kepada Banjuma yang dapat jemaat baru yaitu pastor. Selamat Banjuma. Terima kasih Bang Handi, terima kasih. Saya boleh nggak minta perpuluhan nanti sama beliau? Boleh dong. Boleh banget. Ya silakan, itu Bang Andi ada fake itu Kristen kayaknya. Silakan. Jadi Pak Pastor nanti ini minta perpuluhan ke jemaatnya, dikumpulin dulu. Setelah Pastor dulu. ini, Bang Andi ditutup dulu sesi ini, baru ada tamu baru. Kita buka sesi baru. Ya. Tapi saya tetap lanjut karena saya live-nya baru gitu ya. Dan di Zulkifli Abbas dia mau ditutup apa terusin? Iya, ditutup aja dulu teman-teman sekalian, baru kita buka sesi baru lagi ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman buat semuanya. Bang semua mau live deh. Ya, terima kasih sahabat buat semuanya telah menyaksikan diskusi santun antara Zulkifli Abbas dengan Pastor Wanji. Beliau dari Katolik. Aduh, tar dulu Bang, lagi ngomong Bang. Kita tutup loh ini. Terima kasih ya buat semuanya. Sekiranya
ada kekeliruan, ada kehilapan, kami mohon maaf. Inilah cerminan antara kita hidup berbangsa dan bernegara, saling toleransi satu sama lain, saling menghormati. Boleh kita berbeda pendapat, tapi kita tidak boleh saling membenci, saling menghujat. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup season kali ini, kita buka season yang baru, diskusi lintas agama kembali. Sebagai narasumber adalah Zulkifli M. Abbas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.